Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk teman-teman. Balik lagi di Registrial, Pak. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan video dan juga menjelaskan perihal proses pengolahan data. Di sini menggunakan platform Google Earth Engine untuk menganalisis dampak dari fenomena El Nino terhadap kondisi lingkungan. Dan untuk daerah tinjauannya di sini saya ingin melakukan untuk daerah Semarang. Cuma nanti di video juga bakal saya jelaskan apakah kira-kira untuk daerahnya bisa diganti apa enggak. Sebelum saya memulai, pada pengolahan ini saya menggunakan 4 parameter utama. Yang pertama NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, di mana ini merupakan indeks untuk vegetasi. Kedua LST atau Land Surface Temperature, di mana ini merupakan indeks suhu permukaan. Tiga curah hujan, dan yang keempat ada hotspot atau yang biasa disebut dengan titik panas. Nah, keempat parameter ini tuh dipilih karena diyakini bahwa empat parameter ini merupakan beberapa contoh parameter yang saling berhubungan dalam menggambarkan kondisi lingkungan ketika terjadi adanya El Nino. Nah, semua parameter tersebut nantinya bakal divisualisasiin dalam bentuk dashboard. Di sini kenapa aku menggunakan Google Earth Engine, akan nanti untuk display atau output akhir akan terbentuk empat empat dashboard atau 4 gambar, di mana itu ntar akan memproyeksikan kira-kira proyeksi dari gambar keempat parameter tersebut tuh kira-kira bagaimana gitu. Terus nanti dashboard tersebut akan tentunya memiliki 4 panel peta. Untuk nantinya juga bakal ada informasi mengenai drop down pilihan tahun, statistik, dan juga beberapa grafik yang sekiranya dapat menggambarkan bagaimana kondisi daerah tersebut ketika terjadinya El Nino seperti suhu dan lain-lain. Untuk datanya, di sini beberapa datanya digunakan, yaitu berasal dari data Landsat, yaitu Landsat 8 dan Landsat 9 untuk NDVI dan LST-nya. Lalu ada CHIRPS atau Climate Hazard Group Infrared Precipitation with Station Data, itu data apa? Itu yang digunakan untuk curah hujan, dan juga ada FIRMS atau Fire Information for Resource Management System, itu untuk yang hotspot atau titik panas. Untuk rentang waktunya sebenarnya tidak memiliki ketentuan, namun di sini saya ingin mencontohkan dari 2021 hingga 2025. Selain itu, penggunaan Google Earth ini juga sangat membantu, terutama Google Earth Engine, dan saya ini menggunakan code earthengine.google.com. Ini sangat membantu karena proses pengolahan data satelit ini dapat dilakukan secara cloud computing, eh, sehingga sekiranya dapat lebih cepat dibandingkan pengolahan data ya secara manual di software lain. Untuk teman-teman sendiri, untuk teman-teman sendiri nantinya sebelum login ke Google Earth Engine bakal ada notif awal, di mana yang udah saya sebutkan tadi. Google Earth Engine ini merupakan dapat digunakan untuk paid commercial use atau remain free. Nah, untuk teman-teman nanti bisa untuk klik tombol ini terlebih dahulu dan melakukan semacam registrasi dan memastikan bahwa teman-teman menggunakan Google Earth Engine ini tidak untuk paid commercial use. Lalu di sini saya ingin menjelaskan juga untuk El Nino sendiri. El Nino ini merupakan fenomena anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga timur yang menyebabkan perubahan pola iklim global. Di Indonesia ini, El Nino biasanya dapat menyebabkan antara lain penurunan curah hujan, musim kemarau yang lebih panjang, peningkatan suhu, atau bahkan meningkatnya risiko kekeringan. Nah, dampak-dampak ini nantinya juga bakal mempengaruhi seperti sektor pertanian, ketersediaan air, vegetasi, hingga kebakaran lahan. Nah, oleh karena itu, di sini untuk proses pengolahan penginderaan jauh ini sangat cocok untuk sekiranya digunakan dan untuk memantau kira-kira dampak El Nino ini tuh bagaimana untuk perubahan lingkungan secara spesial maupun temporal. Oke, di sini saya langsung menjelaskan aja untuk alur dari skripnya. Yang pertama, kita bakal nentuin area kajian terlebih dahulu, lalu memanggil data satelit, membersihkan citra dari awan, menghitung NDVI, menghitung LST, mengolah curah hujan, mengolah hotspot, membuat visualisasi, membuat dashboard, dan yang terakhir
kita akan menampilkan hasil analisis. Langsung kita mulai aja. Jadi untuk yang pertama, ini kita bakal yaitu nentuin dari area kajian. Nah, di sini kita langsung tulis aja dulu. Nah, untuk ini kita bakal nulis var AOI sama dengan, di sini kita bakal nulis var AOI feature collection terus kita petik 2. Filter.eq buka kurung titik 1 dm2 ini. Nah, ini baru kita bisa input kira-kira daerah apa sih yang mau kita masukin. Contoh saja ini Semarang. Oh, ini notes juga untuk Semarang ini kan terbagi menjadi dua, antara kota Semarang dan juga Semarang. Jadi penulisan kota Semarang ataupun Semarang ini bakal sangat krusial dan sangat penting karena itu bakal ngebedain kira-kira ntar untuk placement analisis itu kayak gimana, karena mereka beda daerah kan. Seperti itu. Kurung baru di titik 2 koma ini. Terus kita tulis juga map center object ini. Terus kita tulis var tahun mulai sama dengan 2021 sama var tahun selesai di 2025. Nah, ini akan menyesuaikan kira-kira kita mau mulai tahun berapa dan juga selesai tahun berapa. Oke, ini aku mau ngejelasin dikit buat var AOI ini. Sini pada bagian pertama ini kan kita bakal nentuin area kajian ya, atau area of interest yang disingkat menjadi AOI. Nah, AOI ini singkatnya merupakan wilayah yang bakal kita analisis, dan di sini saya menggunakan contohnya Semarang ini karena saya ingin menganalisisnya dan menjadikannya sebagai wilayah tinjauan atau wilayah penelitian. Terus untuk gaul ini apa? Gaul ini merupakan Global Administrative Unit Layers. Nah, dataset ini berisi batas-batas administrasi dari berbagai negara di dunia. Karena menggunakan level 2, maka batas administrasi yang digunakan adalah tingkat kabupaten atau kota. Seperti itu. Terus untuk feature collection ini tuh bakal digunain untuk memanggil data vektor. Karena batas administrasi ini bakal berbentuk poligon, maka digunakan feature collection. Untuk yang filter ini digunakan agar si Earth Engine-nya itu hanya mengambil wilayah yang kita tentuin aja. Jika filter ini nggak digunain, maka seluruh wilayah pada dataset nanti bakal terbaca, sehingga untuk AOI-nya kurang spesifik. Seperti itu. Dan untuk center object ini tuh merupakan semacam perintah untuk memusatkan tampilan dari peta di wilayah Semarang tersebut. Seperti itu. Terus ya yang udah saya jelaskan tadi, untuk var ini tahun mulai dan tahun selesai. Oke, ini langsung saya percepat saja karena untuk pengetikan skrip itu tidak mungkin saya ketikkan semua. Namun untuk yang kedua, ini kita bakal ada cloud mask Landsat. Jadi untuk step ini kita masuk ke proses cloud masking, di mana proses ini merupakan tadi step ketika kita bakal menghilangkan awan dan bayangan awan dari citra satelit. Nah, langkah ini tuh tentunya penting ya, karena yang pertama untuk awan sendiri dapat mengganggu nilai reflektansi dari pengolahan data. Kemudian ini juga dapat menyebabkan dari NDVI itu sendiri yang tidak akurat, lalu juga dapat mempengaruhi perhitungan dari suhu permukaan. Oke, terus intinya di sini kita bakal ngebuat semacam fungsi khusus yang bernama ini function mask Landsat image, dimana ini tuh kita perihal fungsi ini tuh bakal diterapkan ke seluruh citra dari Landsat.
Terus kita masukkan prompt VRK image select QA pixel dan VR cloud juga VR shadow. Jadi di sini untuk QA ini, QA pixel ini, gimana? Ini QA pixel ini merupakan band kualitas pixel, di mana band ini nantinya bakal menyimpan awan, bayangan awan, snow dan juga kualitas citra lainnya. Itu kenapa di sini masukin cloud, shadow dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk VR cloud ini kita masukin VR cloud yang QA bitwise and kurang dari 3.EQ0 ini, artinya untuk VR cloud ini itu digunakan untuk mendeteksi awan ya karena cloud, dan bitwise operation ini digunakan untuk membaca bit tertentu pada QA pixel. Lalu untuk bit ketiga ini menunjukkan keberadaan dari awan. Jika hasilnya 0, maka pixel dianggap bebas awan. Untuk VR shadow QA bitwise n 1 kurang dari 4.EQ0 ini, artinya ini tuh bakal mendeteksi bayangan awan, di mana bayangan awan ini juga harus dihilangkan karena dapat membuat pixel bakal tampak lebih gelap seperti itu. Terus kita masukkan return image update mask buka kurung cloud end shadow, di mana ini tuh merupakan step untuk ngupdate mask atau memperbarui mask, di mana perintah ini bakal mempertahankan hanya pixel yang bebas awan dan bebas bayangan saja, dan hasil akhirnya adalah citra yang lebih bersih. Jadi citra akhirnya atau output akhirnya merupakan citra yang sudah bersih dari koreksi awan dan juga koreksi bayangan awan seperti itu. Selanjutnya ada step 3, yaitu memanggil Landsat dua Landsat, yaitu Landsat 8 dan Landsat 9 untuk NDVI dan juga LST. Jadi ini untuk yang pertama VR Landsat 8 sama dengan ii.image collection dengan rincian Landsat garis miring LC8 garis miring C02 garis miring T1_L2. Untuk yang Landsat 9 sama aja untuk pembuatan scriptnya, yang ngebedain itu cuman dari LC08 namanya LC09. Nah, untuk yang VR Landsat ini itu intinya singkatnya merupakan bagian untuk memanggil kedua Landsat ya. Nah, kenapa sih sebenarnya harus pakai Landsat? Nah, Landsat ini dipilih karena yang pertama untuk resolusinya cukup baik, dapat 30 meter, lalu juga tersedia secara gratis, memiliki data thermal dan juga cocok untuk analisis lingkungan. Apalagi untuk pengolahan kali ini itu sangat cocok. Lalu untuk C02 ini collection 2 level 2 intinya itu kenapa collection 2 level 2 C2L2, karena ini juga terkoreksi atmosfernya lebih stabil dan juga memiliki band thermal yang siap pakai. Terus untuk selanjutnya ini biar gabung Landsat sama dengan Landsat 8 .merge buka kurung Landsat 9 .filter bounce buka kurung AOI tutup. Untuk merge ini intinya tuh kita bakal merge Landsat, dimana ini tuh menggabungkan Landsat 8 dan Landsat 9. Tujuannya ini agar citra yang kita hasilkan tuh dapat lebih banyak. Intinya semakin banyak citra, semakin kecil juga kemungkinan tertutup awan, dan juga untuk hasil kompositnya bakal lebih baik. Lalu ini juga terdapat VR lanjutan. Dari habis gabung Landsat itu kita bisa koleksi proses dengan image collection itu, from image collection. Dan di sini juga ada list sequence, di mana ini dimulai dari tahun mulai dan tahun selesai, dot map function tahun. Terus ini juga ada VR citra untuk gabung Landsat dot filter calendar range per year dan per month. Terus ada VR composite sama dengan citra.median.clip buka kurung AOI. Terus ini juga ada masing-masing untuk NDVI sama LST-nya. Untuk komposit masing-masing, komposit normalized difference sama komposit select. Dan ini untuk komponen dari LST-nya. Seperti itu. Oh iya, lupa untuk nambahin penjelasan tadi. Untuk yang ini, yang pertama,
calendar range itu, ini tuh bakal digunakan untuk mengambil data sesuai tahun. Dan untuk yang calendar range month ini itu bakal digunakan untuk mengambil bulan Juni sampai September atau periode GGIS. Dan periode ini tuh dipilih karena merupakan musim kemarau. Nah, El Nino ini dikarenakan dia memberikan dampak paling kuat pada musim kemarau, maka diambillah bulan yang sekiranya dapat mewakili dari musim kemarau itu sendiri. Terus tadi VR Composite itu dia naruh citra median karena median ini digunakan untuk membuat citra komposit. Kenapa median? Karena median ini dipilih karena lebih tahan terhadap noise dibandingkan mean. Dan juga median ini dapat membantu mengurangi awan tipis, noise, ataupun pixel yang istilahnya terlalu ekstrim, bukan ekstrim sih masuknya. Ekstrim lah, seperti itu. Di sini juga aku mungkin bakal mention sedikit perihal informasi mengenai NDVI. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, NDVI itu merupakan Normalized Difference Vegetation Index, di mana itu merupakan indeks vegetasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kehijauan dari vegetasi. Nah, NDVI ini tuh sangat sering digunakan untuk pertanian, kehutanan, monitoring kekeringan, ataupun dari analisis lingkungan. Untuk penjelasan bandnya, band 5 atau NIR sangat dibantukan oleh vegetasi sehat, sedangkan band merah diserap oleh klorofil. Lalu untuk hubungan dari NDVI dan juga El Nino, ketika El Nino terjadi itu, curah hujan tentunya bakal menurun, tanaman kekurangan air, vegetasi menjadi kering. Akibat itu nilai NDVI biasanya akan ikut menurun. Namun untuk yang kedua yaitu LST atau Land Surface Temperature, ini merupakan suhu permukaan bumi yang eh, sebagai informasi aja ini berbeda dengan suhu udara, di mana ini tuh dipengaruhi oleh radiasi matahari, kelembapan, tutupan vegetasi, dan juga jenis permukaan. Terus ya, nah untuk thermal band dari LST ini dia menggunakan ST10, band STB10 ini merupakan band thermal dari Landsat. Terus multiply sama add ini merupakan scaling factor di mana nilai thermal Landsat ini masih berupa digital number sehingga harus dikonversi menggunakan scaling factor. Terus ini juga subtract 273.15 ini merupakan eh, prompt untuk mengubah Kelvin menjadi Celsius. Untuk hubungan dari LST dan El Nino itu sendiri, pada saat El Nino ini muncul, nantinya otomatis curah hujan menurun, vegetasi menurun, kelembapan tanah berkurang, sehingga suhu permukaan dapat meningkat. Biasanya seperti itu. Terus kita lanjut lagi untuk yang keempat, curah hujan CHIRPS atau Climate Hazard Group Infrared Precipitation with Station Data, di mana data ini menggabungkan data satelit dan juga data stasiun hujan. CHIRPS ini digunakan karena dapat berguna untuk analisis iklim, monitoring kekeringan, dan penelitian El Nino itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya ada hotspot firms. Nah, hotspot firms ini singkatnya untuk yang lebih general, hotspot ini merupakan titik panas yang terdeteksi oleh sensor satelit. Nah, hotspot ini sering digunakan sebagai indikator kebakaran lahan, kekeringan, dan juga suhu tinggi. Untuk firms itu sendiri mengacu pada dataset yang berasal dari NASA, di mana firms ini nantinya akan memanfaatkan sensor MODIS dan juga VIRS. Nah, ini untuk penggunaan scriptnya kurang lebih sama. Kita memasukkan var hotspot koleksi sama dengan II image collection, juga menggunakan list sequence di sini dengan tahun mulai dan tahun selesai, juga map functions. Terus di sini juga eh, untuk image collections ini dimasukkan firms tadi dan dibuka AOI, calendar range-nya yang year dan month, dan juga eh, diubah menjadi hotspot. Tuh. Kurang lebih untuk scriptnya, selain dari penjelasan beberapa komponen script itu sendiri, sisanya hanya menyesuaikan dari bentuk dari grafiknya. Seperti contohnya menyesuaikan tahun ataupun bentuk dari visualisasi itu sendiri. Ini udah yang aku sebutkan tadi. Untuk visualisasinya menyesuaikan min max, warna palet. Lalu di sini memasukkan var PCH juga disesuaikan, paletnya seperti apa, dan juga visual untuk hotspotnya.
Jadi ini curah hujan, LST, NDVI, dan juga hotspot itu tinggal disesuaikan dari warnanya. Terus untuk step selanjutnya memasukkan dari UI map untuk keempat komponen tersebut, terus memasukkan UI map linker, dan juga untuk fair layout guild dimasukkan UI panel untuk yang pertama peta NDVI dan juga peta curah hujan. Ini UI panel layout flow horizontal, juga peta LST dan peta hotspot dimasukkan horizontal. Ini juga dimasukkan UI panel layout flow vertikal dan juga di stretch both. Untuk yang sidebar, ini tinggal disesuaikan width sama paddingnya aja. Di sini juga dimasukkan untuk informasi data, itu dimasukkan dampak El Nino. Di sini aku masukin judul dampak El Nino, sisanya itu tinggal menyesuaikan dari font. Terus ini juga istilahnya komponen komponen data. Contohnya saya menggunakan data Semarang, artinya di sini masukin Kabupaten Semarang dan disesuaikan. Nah, ini sidebar ini itu untuk ya deskripsi dari paragraf yang kira-kira teman mau masukin. Di sini tuh sebagai contoh, pada tahun 2023 Kabupaten Semarang mengalami dampak El Nino yang memicu kondisi kering lebih banyak dari normal, di mana curah hujan menurun, suhu permukaan meningkat, dan lain-lain. Intinya itu, untuk sidebar ini, itu sebebas dari teman-teman nanti mau masukin apa, sekiranya ada informasi yang berhubungan dengan analisis teman-teman bisa dimasukin. Lalu ini untuk drop down yang udah aku sebutkan tadi, untuk drop down di sini diberikan opsi untuk pilih tahun. Jadi karena ini meninjau dari 2021 dan sampai 2025, untuk tersedia sidebar untuk drop down ini kita bisa memilih opsi dari tahun itu sendiri ya, dari 2021 hingga 2025. Seperti itu. Terus kita juga memasukkan legenda. Di sini untuk legenda dari keterangan itu disesuaikan aja font weight sama font size-nya sesuai dengan ukuran sekiranya itu seperti apa. Ini juga memasukkan UI label dan UI thumbnail sehingga peta tersebut tuh lebih informatif dan tidak hanya berbentuk gambar aja kayak gitu. Terus ini masukin buat legenda. Untuk legenda itu disesuaikan aja parameternya, misalkan NDVI dengan indeks, LST itu derajat Celcius, hotspot itu dalam bentuk count. eh, itu untuk visual paletnya itu disesuaikan juga. Dan untuk statistik tahunan, ini yang udah aku sebutkan juga tadi di awal tadi, terdapat statistik tahunan. Jadi untuk per tahunan nanti bakal ada grafik yang menunjukkan kira-kira apakah terjadinya perubahan dari El Nino itu sendiri. Nah, ini sisanya untuk eh, informasi dari labelnya ya. Terus ini untuk grafik tren nanti juga bakal ada, di mana ini meninjau dari 2021 sampai 2025 dari curah hujan, LST, NDVI, dan juga hotspot. Ini mungkin yang menjadi perhatian teman-teman, itu tinggal disesuaikan aja scale dan beberapa data dari scriptnya. Terus paling yang terakhir tinggal perbarui peta. Di sini memasukkan koleksi proses dari data Landsat, data curah hujan, data hotspot, dan tinggal masukin di setiap datanya dimasukkan layer, dan terakhir tinggal dimasukin judul map sesuai dengan parameternya masing-masing. Sini juga masukin statistik otomatis yang disesuaikan juga, dan terakhir root dari UI. Di sini merupakan step terakhir. Di sini tinggal masukkan sidebar dan layout build, dan tinggal load awal perbarui peta. Oke, kalau udah teman-teman selesai, sekiranya udah mengubah apa yang perlu diubah dari pengolahan tersebut, teman-teman bisa langsung run aja, dan di sini tinggal tinjau berdasarkan daerah teman-teman tuh tadi apa. Misalkan aku tadi Semarang. Nah, kalau di Semarang, khususnya Kabupaten Semarang, itu berada di sini, sekitar sinilah, sekitar sini. Nah, untuk yang aku bilang tadi, ini menyesuaikan dari daerah masing-masing. Otomatis kalau misalkan di Semarang Kota nanti bakal berada di sekitar sini. Untuk yang Jepara berarti berada di sekitar sini, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tinggal dibuat aja buat ininya, projectnya.
Jadi ini kita tinggal publish new app aja. Kita bikin aja kayak gini. Oke, ini keep gini aja, terus tinggal di checklist. Paling kayak gini, tinggal kita publish aja. Oke. Close. Oke. Intinya ntar teman-teman ketika udah buat app baru, nantinya dari teman-teman itu bisa untuk mengakses app tersebut. Nah, ini tunggu sebentar. Ini ntar coba dari teman-teman tinjau tadi daerahnya daerah mana. Karena saya itu daerah Semarang. Jadi ini buat proyeksinya kurang lebih dari yang pertama NDVI, curah hujan, LST dan juga hotspot. Ini untuk keterangannya. Dari hotspot bentuk count, LST derajat Celcius, hujan itu sama NDVI itu dalam bentuk indeks. Nah, untuk drop down yang aku maksud tadi ini, jadi untuk tahunnya bisa teman-teman tinjau dari tahun 2021 sampai 2025. Ini sesuai dari jumlah tahun yang pengen teman-teman sertakan itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Cuman karena dari aku tadi dimasukinnya 2021 sampai 2025, jadi cuman bisa milih dari kelima tanggal ini. Oke, untuk terkait pembahasannya ya. Jadi coba aku buka dulu. Nah, di sini untuk yang pembahasan NDVI ini, nah, kurang lebihnya kayak gini. Oh, bisa di zoom. Jadi ini kita tinjau yang NDVI terlebih dahulu. eh Intinya dalam 2023 ini dia terjadi penurunan NDVI. Sementara misalkan tanggal 2022 dia. Nah, untuk bentuk dari warna NVIDIA-nya tuh dia relatif sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2023 vegetasi di kabupaten ini, Kabupaten Semarang mengalami penurunan kerapatan. Nah, untuk kenapa sih sebenarnya vegetasi itu bisa menurun? Karena pada saat El Nino itu, yang tadi curah hujan berkurang, tanah menjadi lebih kering, tanaman dapat kekurangan air atau stres air, akibatnya vegetasi menjadi kurang hijau, lebih kering, dan sebagian area dapat mengalami penurunan produktivitas akibat vegetasinya yang menurun. Terus untuk yang kedua, LST ini, nah intinya seperti itu. Untuk LST, ini kita bisa meninjau ya, suhu permukaan, contohnya dari tahun 2023 ini, dia menunjukkan peningkatan. Terus misalkan dari suhu tuh dapat ditinjau sesuai dengan keterangannya dari yang ini. Dan hotspot berarti kita melihat titik-titik panasnya nih, dalam count itu bagaimana. Ini udah tersebar kurang lebih seperti itu. Intinya di sini, untuk pengolahan data terakhir, data-data ini tuh masih bisa teman-teman koreksi apabila dirasa terdapat anomali. Itu dapat terjadi apabila misalkan dari pengolahan data ada yang tidak terjadinya ketidaksesuaian, misalkan ketidaksesuaian format ataupun dari lokasi itu sendiri tidak support, sehingga dapat munculnya anomali dan eh, visualisasinya menjadi tidak tepat. Jadi untuk teman-teman, jika lo ingin melakukan koreksi, dapat dilihat dari kesesuaian penulisan skripnya, karena perubahan parameter atau perubahan angka bahkan itu sangat dapat mempengaruhi hasil yang divisualisasikan pada peta. Intinya
Ini untuk petanya itu yang terdisplay ya, terdapat 4 peta, yaitu NDVI, curah hujan, LST, dan juga hotspot dengan keterangan yang sudah tersedia dan juga ada grafik tren. Nah, grafik tren ini disesuaikan dari per 5 tahun tersebut. Atau jikalau misalkan teman-teman tahun yang lebih banyak, nanti bakal terproyeksi tahun yang lebih banyak. Di sini juga terdapat statistik tahunan, di mana ini rata-rata LST-nya sebanyak 33,45 derajat, rata-rata hujannya 172 mm, dan rata-rata NDVI-nya sebanyak 0,28. Dan juga terdapat rata-rata hotspot. Intinya, peta ini nanti bakal mencakup 4 parameter utama yang di sini juga memiliki keterangannya masing-masing dan juga grafiknya masing-masing serta dari statistik tahun untuk setiap parameter sehingga dari teman-teman dapat meninjau peta-peta ini untuk dijadikan referensi dalam pembelajaran. Mungkin demikian proses pengolahan data menggunakan Google Earth Engine untuk menganalisis dampak El Nino di Kabupaten Semarang. Dengan dashboard ini diharapkan teman-teman dapat melihat hubungan antara iklim dan kondisi lingkungan ini, khususnya El Nino, terhadap parameter-parameter yang sudah disediakan. Cukup dari aku, kurang lebihnya mohon maaf apabila dari pengolahan data ataupun ucapan masih banyak yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.